Makanya jangan sampai lagi Anda meng-SG-kan produk Anda di second account yang isinya ada close friend-nya juga, yang close friend Anda juga yang beli beli Shopee Goceng aja dicari gratis ongkir itu kayaknya. Tau gak sih? Halo dulu. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di belajar Berdua. berdua. Gak berdua sih sebenarnya, sekarang ada satu orang Ya lagi. benar. Kalau di spill ada tamu sih. Nah lanjut gimana? Waduh, kamu kayaknya ingin mengeluh sesuatu nih Tami. Iya deh. Tau gak sih, aku tuh kan lagi ngejalanin suatu bisnis ya. Wadaw. Tapi masih on progress gitu. Iya. Tapi kayak Mm-mm. gak ada perkembangan gitu. Kenapa? Gak tahu, aku tuh bingung banget. Kayak menurut aku produk aku tuh udah bagus, iklan aku juga udah oke. Tapi kayak Iya. gak ada yang beli. Itu mah kamunya kali. Kamu kan udah kena kasus kan, makanya orang-orang jadi malas beli produk kamu. Penipuan. Iya, penipuan kan. Itu kamu jualan apa emangnya? Bisa mega laku gitu. Jangan di-spill atuh. Oh iya, Kan lupa masih deh ya. Kan aib ya, lupa ya. Baru juga mau naik ke permukaan, mau PMS udah hancur gara-gara kasus lagi. Oke, jadi gimana nih? Oke gitu, keluhan apa kayak gitu? Iya, tapi kayak menurut aku tuh iklan aku tuh masih kurang. Kayak aku nggak tahu mau tambahin apa kayak gitu. Tambahin Freya JKT48 sih. Wah, itu langsung viral banget ya. Bener ya. Oke deh, aku sebenarnya punya temen nih yang jago banget nih iklan dia. Oh iya. Iya, mau lihat ya videonya dia ini kan? Boleh. Ini video dia. Hey! Masih zaman nabung pakai celengan ginian aja. Yuk pakai cara yang lebih menguntungkan dan smart dengan investasi emas di Minigold. Wow, bagus banget gak sih? Ih, Bener, sumpah. bener. Siganya kalau gue guru kesehatan teh, kita teh bakal jadi pintar gak sih ngiklan teh? Bener banget kayak Bener ya? kalau lihat dari iklannya tuh kita tuh langsung kayak merasa ingin membeli gitu Iya, ya. ih, sumpah aku pengen, walaupun aku gak apa-apa jatuh miskin daripada gak beli itu gak sih? Bener. Iya gak sih? Ya udah deh, tanpa banyak basa-basi lagi. Oke, baik, kita panggilkan teman kita dari Ilkom UNY Universitas Yogyakarta, Fania Kasimira, aka Ari Misak, aka Karafian. Halo. Halo. Udah lama banget kita ketemu. Ini kenalin, dia teh teman aku dari SMA. Bestie bisanya kita teh ya. Itu tuh kelihatannya seperti orang yang selalu mojok, introvert banget, tapi kalau udah ngomong sebenarnya dia enggak tuh. Dia tuh emang malu-malu ini, dia tuh malu-malu kijang ya. Kijang, iya kayak gitu. Oke deh, halo Fania. Selamat datang di Belajar Berdua. Halo, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Halo, makasih banget. Di sini kita bakal belajar banyak nih tentang iklan. Nih katanya Tami teh lagi ini. Sebenarnya aku juga lagi jualan, cuma kagak laku sih. Kayaknya kurang terbuka kayaknya. Rahasianya kurang terbuka. Makanya oke, lanjut ya. Oh, jadi Tami ini wah lagi bingung dia. Iya, pusing banget ya. Cerita suka tuh kamu yang nanya, mas sama aku wae, aku yang udah malu, kamu yang ini. Kan aku teh bikin bisnis ya, tapi kayak nggak ada yang beli. Padahal menurut aku teh aku udah bagus, terus iklannya juga udah oke. Tapi kayak apa ya, kayak ada yang kurang gitu di iklannya. Jadi aku tuh pengen tahu cara bikin iklan teh dari step by step yang benar tuh kayak gimana. Oh iya, cenah tuh kayak gitu, Van, cenah. Mungkin kamu ngiklannya mau pakai apaan memangnya? Story IG. Oh, story IG-nya di IG second kayaknya dia tuh. IG second di close friend lagi ya gak sih? Yang close friend di sini cuma berlima ya gak sih? Biasanya gitu kan anak-anak zaman sekarang kan. Udah ada IG second terus ini lagi. Nah, boleh mungkin Pan dikasih tahu dulu Pan. Kenalan dulu kali. Ya boleh kenalan dulu. Boleh kenalan dulu ke bestie-bestie kita di Belajar Berdua. Siapa Anda ini gitu. Tiba-tiba ada di sini. Siapa coba. Oke, halo semuanya, halo Dev, halo Tami. Aku Fania dan sekarang aku mahasiswa di Jogja di jurusan Ilmu Komunikasi dan masih banyak belajar lah pokoknya gitu. Lagi nih. Udah keren.
Gak kayak kita udah belajar bertahun-tahun masih aja kopong gini. Cimol kali ya. Cimo. Oh ya, Fania juga dia tuh punya podcast juga namanya Kara Podcast Ngeselin. Itu di situ isinya nyambat-nyambatnya Fania tuh. Terus kita juga punya lagu bareng ya, Van. Ih, punya lagu bareng kita, bestie banget. Kamu siapa? Ih, gak ada yang canda-canda tuh. Emangnya punya ya? Oke deh, Van boleh mulai kali ya. Nah, kalau apa tuh kamu nanya tuh? Nanya tuh apa? Jadi menurut Stefania, SOP membuat iklan tuh yang baik itu kayak gimana sih? Ya, nah, ya boleh tuh. Iklan teh apa gitu, SP-nya gimana gitu, sob. Itu teh. Oke, tadi Tami sempat tanya nih bikin iklan yang baik tuh kayak gimana. Terus intinya iklan itu apa sih kayak gitu. Nah, mungkin kita juga harus tahu dulu tujuan dari iklan itu apa ya teman-teman. Jadi ya mungkin yang kayak kita tahu ya iklan kan selalu berhubungan sama publikasi. Jadi ya utamanya dia itu punya tujuan untuk mempublikasikan produk kita, untuk menawarkan juga apa yang ditawarkan bisa value-nya. Kamu tuh di produk kamu atau di jasa kamu tuh nawarin apa dan juga untuk mempromosikan eksistensi dari produk kamu. Mungkin ada yang kurang kayak bisnis kamu lesu tuh ada yang jadi PR-nya tersendiri nih, masalah cara kamu mempublikasikannya, cara kamu ngiklaninnya itu kayak gimana gitu. Tuh. Makanya kalau ngiklanin bisnis tuh jangan di SG, di second account yang ada close friend-nya juga. Itu mah yang lihat kamu circle kamu doang. Udah gitu kan circle kamu juga yang suka ngutang gak sih? Kalau beli di Shopee itu udah beli di Shopee-nya cuma goceng pakai gratis ongkir lagi. Ya gak sih? Ya gak sih kayak gitu. Ya gak sih? Oh ya, kalau berarti intinya advertising itu intinya biar orang tahu gitu, Tami. Makanya jangan sampai lagi Anda meng-SG-kan produk Anda di second account yang isinya ada close friend-nya juga, yang close friend Anda juga yang beli Shopee goceng aja dicari gratis ongkir itu kayaknya. Ya gitu ya gak sih? Tidak akan bisa dong gitu. Makanya smash ya. Ya gitu gak sih? Gitu gak sih, Van? Sebenarnya kalau misalkan di close friend-nya Tami itu udah menyangkut orang-orang target marketnya, itu bisa aja sih sekarang. Sebenarnya nggak bisa langsung digeneralisir. Oh, ini dia close friend itu tidak punya makna, tidak punya targetnya. Jangan salah. Orang bisa aja menyempitkan segmentasi pasarnya kalau emang udah strateginya kayak gitu. Cuman pengemasan iklannya itu sendiri yang memang harus pikirkan kembali konsepnya. Dan itu tergantung sama Tami dan juga mungkin tim iklannya yang pengen menyampaikan value dari brandnya itu ke segmentasi pasar yang udah ditentukan sama Taminya. Nah, mungkin salah satunya di close friend itu sendiri gitu. Yap. Memang ya gini sih gitu, kenapa kalau misalnya tiap kali bertiga ada cewek-cowok tuh pasti kayak gini, pasti yang jadi cowoknya yang diujungin, ya gak sih? Kan girls support girls, iya deh ya, aku juga girls, aku Pinky, nggak ada yang Pinky boys ya. Go gitu, berarti ya deh ya, kalau misalnya close friend-nya Tami ini mah masuk target market berarti ya, berarti intinya nyampein produk kita ke target market gitu gak sih? Berarti iya, betul. I see, berarti menarik banget ya. Berarti intinya kita harus menyampaikan gitu, Mi. Makanya yang bener, emang kamu nyampein di SG-nya kayak gimana? Ini sih kan aku teh jalan buat sekolah. Tapi di kelas apa teh? Cuman teman SMP aku doang. Jadi nggak, kayaknya teman-teman SMA aku nggak tahu. Memang tuh. Berarti mana case yang bener? Berarti case yang aku dong. Anda mensupport yang salah man ya. Kan aku tidak mensupport. Di sini aku bertanya kan kalau pengelolaannya kurang berarti masih perlu dibelajar. Nah, ini kesempatannya seperti itu. Iya, kayak gitu ya. Bener ya. I see. BTW Pan, kalau boleh tahu kamu di Ilkom UI ini berarti ini belajar di matkul apa atau gimana gitu?
Kalau ini nanti di matkulnya tuh ada matkul marketingnya sendiri, dan ketika nanti aku udah di semester 4 itu akan dibagi ke dalam strategis atau media. Nah, nanti yang advertisement ini dia juga akan dipelajari di salah satu pemfokusan dari strategis atau media ini sendiri kayak gitu. Jadi kalau untuk sementara ini baru yang ilmu core dasarnya banget tentang advertising, itu belum yang terlalu mendasar ke teknisnya itu seperti apa. Cuman di ilmu komunikasi itu sendiri kan landasan dari advertisement itu sendiri udah mulai dikembangkan lewat teorinya, lewat penjelasan dasar-dasar komunikasinya kayak gitu. Katanya Tami pengen kuliah QNI juga atau Ilkom juga katanya. Ya gak sih Tami? Bener. Kayaknya sih enggak ya. Mau tahu kan cara dia masuk QNI gimana? Gimana? Itu ditanyain atuh nanya ke aku. Ini aku jadi kayak tau gak sih abang dia yang kayak ketemu orang terus kayak aku menjadi medianya. Tuh gimana Cenapan masuk ke ini? Kalau aku masuk UNY sebenarnya jalurnya banyak ya, cuman aku pakai jalur namanya talent scouting. Itu ketika aku punya prestasi-prestasi atau portofolio yang sebelumnya aku dapetin pas SMA, itu aku aku submit si prestasi-prestasi itu, nanti ada sesi wawancaranya, dan setelah sesi wawancara nunggu pengumuman masuk kayak gitu singkatnya ya. Singkat itu boleh sih masuk itu sih Tami. Ya gak sih Kebita banget kan ya, bener ya, belajar iklan nanti kamu bisa jualan lebih bagus lagi ya gak sih? Iya bener. Oke Van, katanya Vannya ada tugas nih buat kita nih katanya. Oke, nah sebelum aku ngasih tugas nih ya, teman-teman harus tahu dulu steps kalau bikin iklan itu seperti apa, biar ada gambaran nanti ngerjain tugasnya gampang. Nah, aku akan ngasih kalian di step awal itu adalah pitching, di mana aku akan memposisikan diri aku sebagai klien yang punya demand tertentu, di mana kalian berdua harus punya tanggung jawab atas produkku dan bagaimana cara mengiklankannya, seperti itu. Yang kedua adalah create the ideas framework, di mana itu sebenarnya kalau misalkan rincinya itu kan butuh skill copywritingnya, tapi di sini aku pengen kalian menciptakan storyline kalian sendiri dan juga tagline untuk produkku itu sendiri seperti apa. Jadi bisa disiapkan nih dari pitching yang akan aku berikan kepada kalian, dan yang terakhir eksekusi. Nah, eksekusinya ini kalian akan mempromosikan produkku secara real time dalam durasi 1 menit. Pokoknya di range 1 menit itu kalian harus mempromosikan produk yang akan aku kasih briefnya itu seperti apa. Sudah siap? Yes. Siap kah? Siap mungkin. Malah aku lupa bawa binder lagi. Minjem binder kamu dong, minta kertas. Oke, udah siap. Udah siap Fania. Siap ya. Siap banget. Oke. Emang iya. Kamu nih gitu apa ya? Aku teh. Kayak gimana, Van? Oke, aku siap. Aku bakal ngasih langsung bridging dari pitchingnya nih. Oke, siap. Ready? Ntar tuh nulis dulu. Dengarkan baik-baik ya. Sok. Pertama, aku ini adalah klien kalian, di mana aku punya sebuah produk atau produk jasa, di mana namanya Rusa Garut. Tapi yang menariknya, Rusa Garut itu bukan sembarang rusa. Dia adalah singkatan dari Ruang Sambat Galau Brutal. Oh damn, that is good man. Nah, sedikit deskripsi tentang produkku. Ruang Sambat Galau Brutal atau Rusa Garut ini merupakan sebuah sesi curhat berbayar yang bisa menjadi alternatif bagi seseorang yang membutuhkan teman cerita. Dengan kayaknya ini demand seseorang yang aku kenal sangat sih ini, benar. Lanjut Van, sorry. Ini merupakan salah satu bagian dari jasa podcastku, podcast ngeselin. Nah, ini akan aku hargai sekitar 5.000 per sesinya, di mana per sesi ini durasinya sekitar 1 jam. Tanggung jawab kalian adalah pertama, create the tagline. Harus ada tagline yang menarik untuk produkku, yaitu Rusa Garut ini atau Ruang Sambat Galau Brutal. Yang kedua, make a short script or brief, di mana kalian sendiri punya tanggung jawab ketika kalian punya script atau brief itu untuk eksekusinya lebih mudah juga. Dan di tahap yang terakhir yaitu evaluasi, kalian juga yang akan memberikan aku gambaran, atau misalkan sebelum nanti aku akan meminta kalian untuk revisi segala macam, makanya script atau brief itu perlu dipersiapkan. Dan yang terakhir,
promote it in a 1 minute real-time promotion session. Kalian akan mempromosikan produkku semenarik mungkin secara real-time dalam durasi maksimal 1 menit. Ada yang dipertanyakan dari Pei Cinggu ini? Harusnya enggak dong. Nggak bisa gak kamu? Oke deh, siap. Jadi ini waktu kita berapa menit, Van, buat nyiapin skripnya? I don't know. Pengen berapa nih kira-kira? 2 menit aja lah, 2 menit aja. 2 menit ya? Kan 1 menit doang. Iya juga. Ini ya udah. Sok 2 menit ya. Oke. Ya. 12.25 harus udah siap ya skrip atau briefnya dan tagline-nya. Yo, BTW Van, ceritain lagi sambil kita nulis sambil ceritain dong kamu gimana pas masuk ke UNY. Ngapain aja gitu, apa yang disiapin segala macam. Sebenarnya nggak ada yang disiapin. Ada sih, misalnya kayak ya gitu aja pada umumnya anak-anak pada masa itu yang kalau misalkan dari waktu yang long term banget nyiapin banyak prestasi, nyiapin banyak-banyaknya foto just to make your CV looks valuable, atau juga mungkin kalau dulu zaman-zaman yang mempersiapkan opsi lainnya itu juga aku latihan soal, buat SBMPTN, mungkin dari beberapa orang juga mengenali kasus ini dengan cukup familiar. Ya, pretty much like that. Udah, jadi bahas nanti baru juga naik udah di ban nanti konten kita. I see. Berarti easy gak sih kalau ke sana? Atau is it easy mode or hard mode? Kalau easy atau hard, sebenarnya kalau dilihat dari anemo diterimanya sama peminatnya itu justru cukup ketat juga. Dan aku tidak bisa bilang juga itu whether it's easy atau hard. Tapi kalau aku masuk kan harusnya easy ya bagi in my own case kayak gitu. Tapi ya so far kalau misalkan emang effortnya setimbal ya harusnya sih aman-aman aja sih. Gitu. Kayak aku udah beres, kamu udah belum? Nih, aku udah beres. Nih, sok boleh nyontek atau sok. Kayak ngebaca aja tulisan aku. Oh gitu ya. Sangat terbaca. Bukan sambal itu, Tami. Itu sambat, Tami. Ini tuh sambat, ya Allah. Oke, Devan, aku udah siap nih. Oke. Ya. Ngejain, sok. Siap ya? Oke, siap. You go first. Sing ya. Lihat tuh aneh aku mau jago. Bentar ya. Kalau Mbak. Kalau Mas. Tapi gak punya teman cerita. Duh, kasihan sekali ya. Sambat saja di Rusa Garut. Ruang sambat galau brutal. Sambat murah 5.000 aja. Sambat murah tapi gak murah. Nah, itu iklan aku. Gimana, Pak? Agak shock ya. Kayaknya yang itu jadi ke psikolog. Sialan. Katain aku gila penyakit mental. Tuhan, ya Tuhan. Wow, agak kaget. The only thing that I can notice. Oke, sekarang boleh Tamian. Oke, sok, silakan Tami. The stage is yours, Tami. Aduh, malu. Sok. Go. Sabar, belum siap. Go. Sok. Kamu galau kita ke Sok. Tuh, wah. kamu galau pakai Rusa Garut aja cuma 5.000 dapat 1 jam Dapat 1 jam. bahkan sama
Oke, oke, tepuk tangan buat Tami, buat kita berdua. Oke, gimana Mbak klien? Apakah iklan kami diterima atau ditolak langsung? Kayaknya tuh ditolak. Kayak itu. Iya benar juga. Sebagai kliennya sendiri, saya udah having a mental breakdown just to view to kind of advertisement. Yang kalau dari yang pertama yang saya lihat hanya lidah yang bergerak dengan agresif ya. Jadi kayak saya oke, nice approach, kayak orang mau curhat pun kayaknya takut gitu gara-gara kayak actually it's something, there's something interesting about that karena based on my own personal experience kalau membuat membuat advertising itu ada ini juga, memeable stuff is quite potential, dalam artian suatu hal yang emang memeable banget itu tuh bisa jadi ciri khas dari iklan itu sendiri dan sebenarnya dia bisa membangun brand itu dengan cukup baik. Jadi sebenarnya despite dari kealayan dan ke-cringe-worthyan dari konsepnya Deb, it's actually quite worthy, itu cukup bagus ya karena it's memeable ya kayak gitulah. Cuman balik lagi, itu kan kalau saya tidak memberikan spesifik tentang brandnya seperti apa. Tapi satu note juga bahwa kalau nanti kalian menjadi emang memposisikan diri sebagai advertising manajemennya atau segala macam, itu still you have to still adjust the requirement. Klien kalian minta apa? Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be